Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Buddha yang saya hormati, mari bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada senja ini menjelang buka bersama kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuai topik yang saya umumkan bahwa pada senja ini topik kita adalah menjemput makanan dari langit. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa apabila kita di dalam majelis taklim dibacakan Al-Quran, tugasnya hanya dua, yaitu satu diam dan yang kedua adalah mendengarkan. Jadi tugas di majelis taklim selain yang menyampaikan itu adalah ansitu wasma'un. Ya. Hendaklah kamu diam dan mendengarkan. Ini perintah Allah. Nah, kalau kita di majelis taklim ngomong sendiri gimana? Itu namanya melanggar Allah, perintah Allah, perintahnya Allah. Ansitu, menengok, diamlah, wasma'u dan dengarkanlah. Jadi kuncinya dua, supaya Allah mendapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang, termasuk makanan dari langit, makanan jiwa. Karena ya kita kembali kepada diri kita ini, sebetulnya kita ini makhluk langit yang outbound ke bumi. Jadi kita sadari kita ini sebetulnya ya, makhluk rohani, makhluk langit, makhluk spiritual, makhluk cahaya. Karena waktu kita di kehidupan itu kita dihidupkan min ruhi. Allah sudah mengatakan banafahtu min ruhi, aku tiupkan ruhku. Artinya kita ini percikan roh Allah ya. Aslinya kita ini makhluk rohani, makhluk cahaya, makhluk langit. Nah kita outbound ke bumi. Maka kita di bumi ini diberi fasilitas tubuh, makanannya makanan jasmani, tapi yang rohani, yang jiwa itu makanannya adalah makanan jiwa. Caranya makan berbeda. Kalau makanan jasmani ya kita sudah tahu semua, dari sahur, kalau tidak puasa itu ya kita sarapan, makan siang, ya. Kemudian makan malam, itu makanan jasmani semua. Nah, untuk makan rohani, ya, makanan jiwa itu kita akan melihat ya. Dan orang yang sudah mendapatkan makanan jiwa, dia itu istilahnya sudah berhari raya, istilah Id gitu ya. Ibu bapak yang saya hormati, maka di dalam kita melihat ya, kita awali dari surah Al-Maidah dulu. Di sini kita mulai ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id qala khawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'i qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut Isa, Hawariyun itu pengikut Isa, hai Isa putra Maryam,
bersediakah Tuhan menurunkan hidangan atau maidah? Ya, maka surat Al-Maidah itu surat hidangan artinya. Hidangan dari langit kepada kami, bisa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang mukmin. Lantas ayat 113-nya, qalu nuzidu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minas syahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi hidangan ini yang bisa menenteramkan hati, tatma'inna qulubuna. Jadi bisa menenteramkan hati yang dikehendaki oleh pengikutnya tadi. Lantas qala Isa bin Maryam, berkata Isa bin Maryam ya, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Lantas Isa mengatakan, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu maidah atau hidangan dari langit minas sama. Nah, kalau telah turun itu akan menjadi hari Id atau hari raya kami, ya, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan itu. Beri rezekilah kami dan engkaulah memberi rezeki yang paling utama. Ibu bapak yang saya hormati, satu-satunya dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan 30 juz, 6.236 ayat. Itu yang ada kata-kata Id atau hari raya hanya terdapat di dalam surat Maidah ayat 115. Dan ternyata Id atau hari raya itu sesungguhnya bagi siapa yang sudah mendapatkan makanan dari langit. Makanan dari langit itu adalah makanan jiwa atau hidangan, ya. Dan ini sebetulnya ayat ini mengandung ayat Amsal, ya, siloka atau ayat mutasabiyah, ayat yang masih perlu pembahasan lebih dalam. Karena Al-Quran itu sering saya sampaikan bisa pahami dari translasi, dari terjemahan. Lantas yang kedua bisa masuk ke dalam, itu korespondensi, kita bisa menjelaskan, kemudian menganalisa, kemudian memahami, dan yang paling bagus adalah ekstrapolasi. Itu sudah memahami, membaca, menganalisa, menjelaskan, dan bisa mentransformasi, ya, pengetahuan atau yang ada kandungan dalam ayat itu kepada yang lain, sehingga menjadikan dia itu ada perubahan, menjadikan dia itu ada pencerahan. Jadi makanan dari langit itu yang bisa memberikan perubahan, yang bisa memberikan pencerahan. Maka di sini kuncinya, kalau kita melihat ayat yang lain, bahwa makanan dari langit itu adalah wahyu dari Allah, dan wahyu Allah itu berupa, ya, tanda atau ayat. Jadi yang namanya ayat itu artinya tanda. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah, yang semua itu adalah tanda bagi kita yang bisa memahami. Sebab memang kalau kita melihat manusia di Jakarta itu dari sisi mengetahuinya itu ada dua. Yang satu orang yang tidak tahu, yang kedua adalah orang yang tahu. Nah, yang tidak tahu ini juga ada dua. Yang satu adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau diberitahu tidak mau tahu, kalau bicara seakan-akan orang yang tahu. Nah, ini akan menggelapkan dirinya dalam kebodohan, dalam kedangkalan ilmunya, sehingga dia mudah menjustifikasi orang lain, mudah untuk, ya, mengharapkan ini itu dan lain-lain yang tidak
sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Lantas yang kedua, orang yang tidak tahu tapi tahu kalau dirinya tidak tahu, sehingga dia mencari tahu. Ini yang akan ada perubahan karena dia akan mencari tahu. Saya sadar tidak tahu, ingin mencari tahu. Ya. Maka mayyah bilau fahuwa muhtadi. Barang siapa yang ingin petunjuk Allah itu, dia akan mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas ya, di dalam sini yang namanya ada makanan dari langit, makanan jiwa. Dan kita sudah paham, makanan jasmani sudah paham ya, dari snack, bakso, tiglo, soto, ya, tahu kupat, sate, kemudian itu dimakan lewat mulut. Tapi makanan jiwa, makanan dari langit yang berupa makanan jiwa itu tidak dicerna lewat mulut. Ya. Tapi kita syaratnya oleh Allah diberikan supaya membuka hati nurani, membuka mata kolbu kita. Ya. Karena Allah sudah memberikan dua mata, yang satu mata dohir, mata di kepala, yang kedua adalah mata di hati. Ya. Mata di hati atau istilah yang sering disampaikan adalah mata kolbu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini sebetulnya makhluk langit, makhluk spiritual, makhluk cahaya, makhluk rohani, maka kita akan mengerti diri kita sendiri. Maka sering saya katakan, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sehingga kalau sudah mengenal dirinya, oh saya ini sejatinya ya bukan jasmani hanya fasilitas dari Allah. Ya. Tubuh ini hanya sebagai fasilitas untuk mengantarkan kita kembali pada Allah dalam keadaan baik. Maka akan sering saya mencontohkan ya, bapak yang sepuh misalnya ya Pak Ahmadi itu punya foto dari SD, ya SMP, nikah, ya punya anak, mantu, punya cucu dijejer. Manakah Pak Ahmadi? Bukan itu semua. Dulu ganteng sampai sekarang sudah tidak misalnya. Itu bukan itu, Pak Ahmadi itu hanya casing. Dan Bapak bisa lihat fotonya sendiri, ya. Bahkan bisa, oh ini saya foto waktu senyum, ini waktu marah. Energinya juga berbeda. Nah, maka sebetulnya ternyata, ya aslinya Pak Ahmad itu bukan itu, ya. Artinya yang ada di dalam, yang masuk di dalam. Nah, maka tugas kita itu seperti orang mengupas bawang itu, Pak. Jadi mungkin untuk mengetahui diri sendiri itu seperti orang mengupas bawang itu, berlapis-lapis. Apakah saya ini ya, luar kita, ternyata bukan, terus masuk ke dalam, terus akhirnya suatu saat dengan ya, perjalanan hidup kita masing-masing, sekolahan hidup kita masing-masing itu, kita akan mengetahui oh ternyata saya ini sejatinya ini. Maka kalau orang sakaratul maut yang sudah bisa mengerti dirinya sendiri itu akan tahu Rob itu datang itu tahu ya, surah Fatihah itu. Tapi bagi yang tertutup mata kolbunya belum bisa masuk ke dalam dirinya itu siapa, ya masuk sakaratul maut cuma ya orang nggak tahu itu kalau Rob dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya makanan jiwa, ya makanan langit. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas kalau kita sudah mengetahui diri kita ini sejatinya makhluk yang berupa makhluk cahaya, makhluk rohani, kita ini percikan roh Allah, dan kita ini ada tugas, yang tugas itu hanya sebetulnya ya mudah-mudah susah, ya, susah bagi yang tidak mau, mudah bagi yang mau. Karena orang mukmin itu kan oleh Allah diberikan petunjuk itu supaya tidak susah. Ya. Surat Toha ayat 2 itu yang sering disampaikan. Supaya apa? Supaya kita ini dalam hidup ini bisa menikmati. Kadang orang itu kan punya rasa sedih dan rasa takut atau rasa khawatir. Rasa sedih biasanya pikirannya itu terbawa oleh masa lalu yang tidak menyenangkan. Mungkin orang tua kita yang karena kebodohannya ya,
kita tidak dilayani sebagaimana anak, atau hal-hal yang lain, kejadian-kejadian yang waktu itu kita dalam keadaan tidak menyenangkan, kita akan sedih. Tapi kalau kita bisa hidup saat ini, sedih itu hilang. Lantas yang kedua, kita punya rasa takut, rasa khawatir, itu karena kita memikirkan masa depan yang akan datang. Bahkan yang sekarang ini ya, kita jalani dengan nyaman, dengan nikmat ini, mungkin dulu kita itu punya rasa khawatir. Wah, nanti saya gimana ya, tahun sekian kebutuhan saya, anak saya, terus fisik saya, ternyata ya aman-aman saja. Nah, maka oleh Allah, tugas kita itu menikmati hidup ini, saat ini, sekarang, di sini, melakukan sebab-sebab yang baik supaya kita dalam kehidupan selanjutnya itu dalam keadaan baik. Tugasnya cuma itu. Kenapa manusia itu lupa bahwa dulu itu sudah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhannya. Dan Allah itu birobikum kalau balas sayyidina itu. Karena apa? Supaya fokus saat ini, di sini, sekarang. Karena apa? Kalau kita terlena selalu hidup di masa lampau atau hidup yang akan datang, pikiran kita itu, itulah. Maka pikiran itu harus kita berikan porsi yang baik, ya. Karena Bapak itu perlu kita ketahui, orang itu kadang paradoks. Paradoks itu sebetulnya tahu ya, makanan jiwa, makanan rohani, makanan makhluk cahaya ini sebetulnya yang berhubungan dengan kita melihat, mendengar yang baik-baik. Tapi paradoksnya yang kita pikirkan setiap saat itu, dari bangun tidur sampai tidur kembali hanya makanan jasmani. Itu namanya paradoks. Kebanyakan manusia itu, maka diingatkan oleh Allah. Ayat banyak sekali. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia itu mengingkari. Kebanyakan manusia itu bodoh. Kebanyakan manusia itu dolim. Kebanyakan manusia itu gelap. Nah, maka tugas kita jangan sampai menjadi kebanyakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, tugas kita selaku makhluk cahaya ini, maka jaringan itu harus seimbang, kabimina nas dan kabimina roh. Untuk kabimina kita juga harus kabimina nafs. Jadi kita menyambung dan ada di dalam. Bisa ya. Orang yang sudah mendapatkan hidangan dari langit, itu pasti dia bisa menjadikan saklar bahagia itu dalam dirinya. Ini parameternya. Ya. Jadi saklar bahagia itu ada dalam dirinya. Kenapa demikian? Orang kan bahagia menderita kan dalam pikirannya sendiri. Kan saya kadang dilapori Pak RW itu, tangga saya itu kok sama saya kok perak-perak nggak seneng. Lah jenengan itu pikirannya reget kok. Nek tanggane perak-perak ora seneng. Kuwi nek jerone jenengan itu apik ya, tidak suka juga. Baru perak-perak mungkin ya lagi anjel karo anake ora karo aku gitu aja kan penak. Artinya kita yang dari dalam ini sudah bisa memanage. Akhirnya ada nasihati. Oh gitu Pak, iya. Kalau kamu fokusnya keluar, ya, misalnya suami istri, ya. Istri ini baru bahagia kalau suaminya begini, begitu. Pokoknya syaratnya udah banget. Akhirnya kalau suaminya tidak sesuai dengan pikirannya, dia tidak bahagia. Nah inilah bahagia saklarnya bukan di dalam diri tapi di tempat orang lain. Termasuk anak juga begitu, orang tua. Wah, aku anak saya begini dengan cara yang banyak sekali. Akhirnya kalau anaknya tidak sesuai dengan pikirannya tidak bahagia. Nah itu namanya saklar kebahagiaannya ada di luar. Yang namanya anak itu harus kita terima apa adanya, yang penting kita membimbing. Ya. Kalau kita tidak cocok dengan pekerjaan, pindah pekerjaan bisa. Kita tidak cocok dengan tetangga, pindah tempat bisa. Ya. Tapi kalau termasuk dengan pasangan nggak cocok, ya
Bisa, tapi kalau dengan anak, ya tidak bisa. Karena anak itu adalah tamu agung di semesta yang kita diamanati, ya, harus kita rengkuh. Kan ada itu cerita bapaknya Yai atau Ustaz, anaknya tidak kamar lantas diperjual silaturahminya di pokoknya di terus bahwa kita tuh meniru Nabi Nuh itu loh. Anaknya walaupun tidak sesuai dengan dia tetap direngkuh, diajak ya buka kapal ya bareng aku ya dan selamat lah bukan bapak kalau tak juga belum lama tak masih direngkuh, tidak langsung dipakai lah bijak-bijak kehilangan dosisi itu tidak boleh orang tua seperti itu. Jadi anak itu harus kita terima dan maka nanti saya tambahkan saklar kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu dalam kajian sering saya sampaikan kita biasanya itu mencengkeram yang kita sukai, menendang yang tidak kita sukai. Maunya itu yang baik-baik saja yang kita sukai. Terus saja yang tidak disukai kita mengeluh terus. Padahal orang selalu kalau mengeluh apa yang dikeluhkan itu berulang-ulang, justru itu akan datang terus. Kapan ujian ini akan berakhir setelah kita tidak mengeluh lagi? Ini sebenarnya kuncinya situ. Makin apa sesuatu yang tidak kita senangi, ya kita pikirkan terus. Akhirnya malah yang tidak kita senangi itu malah datang terus. Nah disinilah Allah memberikan kurikulum kehidupan pada kita ini. Ada makanan dari langit yang di situ harus kita lihat sebagaimana ya di dalam Ashabul Kahfi itu Ashabul Kahfinya itu suruh ke kota untuk melihat makanan. Ini juga ayat Amsal. Kalau kita memang tadinya kalau dulu kan saya analogikan dulu Mekah itu dulu namanya bukan Mekah, namanya Ummul Qura, lantas Baka, ya, lantas apa itu Baladil Lamin, kemudian Mekah Al-Mukarramah. Itu ada sejarahnya juga. Nah, setelah itu Rasul ya digambarkan ibaratnya di Mekah ini Korea supaya pindah ke Madinah maka namanya Madinah itu Munawwarah. Munawwarah itu dari kata nur ya cahaya ya. Munawwarah tempat yang bercahaya. Yang di sana maka Al-Mukarramah yang terpuji ya, yang istilahnya mulia pindah ke yang bercahaya. Ini juga menggambarkan kita itu dari posisi gelap kepada cahaya, dari dzulumatil ila nur. Itulah yang kita namanya menjemput atau menggapai makanan dari langit. Jadi makanan dari langit itu bukan sesuatu yang jelek dari atas lantas ingkung atau engkleng datang dari ledang-ledang terus kita makan. Ya. Jadi setelah kita paham diri kita ternyata makanan dari langit itu ya yang berhubungan dengan jiwa kita untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Maka analogi lagi ya balon itu bisa naik ke atas itu bukan karena balonnya tapi isinya. Nah disitulah menggambarkan manusia kok bisa naik ke atas dalam spiritualnya, kesadarannya, keinsafannya, peningkatan makhluk, tingkatan alam malakut dari alam-alam rendah ya. Kalau alam rendah itu kan kalau orang Jawa kan mengatakan tempat ya apa itu genderuwo, Banaspati apa ya yang lorong itu alam-alam rendah. Alam-alam tinggi itu yang dulu digambarkan dengan alam-alam jiwa misalnya. Tapi kalau dalam Islam alam rendah itu yang di sini penuh penyakit jasmani dan rohani, dan di sini itu tidak ada kesamaan kesadaran. Jadi kuncinya orang yang untuk menuju ke kesadaran yang tinggi, ke alam yang tinggi itu adalah membuka hati dulu ya. Kalau dalam kajian kemarin sudah saya singgung ya,
jasmani aja, kalau kita membuka warung, membuka toko, membuka pintu, membuka mulut, itu ada rezeki datang. Itu jasmani. Nah maka yang rohani, makanan jiwa, makanan dari lahir itu kita membuka mata hati, membuka mata kalbu, ya, membuka nurani, sehingga kita sadar bahwa kita itu makhluk nurani, kita itu makhluk langit, kita ini makhluk cahaya, yang dimana setelah itu ya kita akan mendapatkan makanan dari langit tersebut. Nah, maka yang makanan dari langit itu ya, harus kita berikan porsi di dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kita malah mengabaikan. Kalau makanan jasmani kita tidak punya makanan Pak, itu gampang. Misalnya saya di rumah tidak ada makanan. Kalau yang makan sore atau makan malam, saya ke tempat Pak RT ini nanti duduk, tak pakai euro, pakai jam mesti metu. Apalagi ini ya, menurut saya Bu, saya itu ya kalau ketemu apa itu RW yang sepuh di kelurahan, wah RW di sini penak, yang berituliani gratis, yang lembah mana gratis, itu dia tuh komentarnya, ya, yang tadi lagi, aku kesedes, yang apa makanan nih, wah yang memang entertain itu otak ya, tapi ya itulah, dikira seperti itu kan ya kalau sinetron, tapi tidak apa-apa saya namanya kuliah itu manusia, maka bapak-bapak jangan kok udah itu apa mundur nih ngomong kalau perlu itu salah satu juga untuk apa kesehatan ya, rohani itu juga sering keluar ketemu konco ya guyon ya, tapi guyon maton ya kemudian itu akan meningkatkan hormon kebahagiaan. Tapi kalau bukan di rumah saja kan kurang ya. Maka Rasulullah itu kan kalau penjelasan dia sejarah ya orang yang belum pernah mengenal Rasulullah itu mana Rasulullah tidak tahu. Kalau kita kan bukan ya ada bupati datang untuk Rasulullah duduknya di depan. Kalau dulu tidak biasanya gitu. Jadi kalau belum pernah ketemu tidak tahu. Nah oleh karena itu maka ya, kalau orang yang sudah mendapatkan makanan dari langit tadi makanan jiwanya bagus itu ciri-cirinya yaitu di dalam dirinya itu syarat kebahagiaan sudah ada di dalam ya mau bahagia mau senang itu tidak usah menunggu orang lain harus begini ya. Aku bahagia karena kamu apa yang dalam pikiran saya. Aku bahagia aku senang karena kamu sudah menuruti pikiran saya dan begitu. Aku bahagia karena aku sikap saya begini, sikap saya begini sesuai garis hukum Allah itulah saya bahagia. Nah Bapak sekalian setelah kita masuk ke dalam kita keluarnya, ya keluarnya itu melihat yang di luar, ya itu adalah yang tidak menyenangkan itu kita ambil pesan dan pelajarannya. Maka kemarin ada teman saya ini kok jatuh dari motor Pak. Ini apa dosa saya atau apa ya? Saya nasihatnya, ya karena ini ibu-ibu. Ya Bu kalau jatuh dari motor, ya itu jangan dilihat masalahnya jatuhnya. Tapi di situ sebenarnya ada pesan apa? Ya, ada pelajaran apa? Mungkin saya dulu waktu jatuh itu sebenarnya tergesa-gesa atau pikiran sebenarnya tidak fokus di kendaraan atau memang ada kesalahan kecepatan dan lain sebagainya. Maka kalau ada masalah, tugas kita jangan fokus ke masalah, tapi pesan dan pelajaran apa yang ada di dalam masalah tersebut, sehingga kita mengerti solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu untuk menyongsong menggapai makanan dari langit, di mana sebetulnya Id atau hari raya secara hakikat itu adalah kita bisa mengerti dan kita bisa menjadikan diri kita itu hari raya kapan saja menurut diri kita. Secara hakikat kalau kita mau menerima pada langit
kita ada kebangkitan jiwa, ada kebangkitan rohani, kemudian kita ada kebangkitan dalam diri kita ini, bangkit kejiwaan kita untuk menerima kesadaran dan keinsafan. Disitulah sebenarnya itu bagi kita masing-masing sudah berhari raya. Dan secara syariat, ya hari raya nanti itu ya ada yang Jumat, ada yang Sabtu, mempersilahkan kita. Yang penting rukun itu ya wajib, tapi kalau tidak rukun itu malah nanti tidak baik. Nah oleh karena itu maka Bapak sekalian, semoga kita semua ini nanti bisa mendapatkan makanan yang Allah berikan untuk jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa kita ini selalu dalam mutmainah. Kan tingkatan jiwa itu ada jiwa yang nafsu lawamah, kemudian nafsu amarah, lawamah, dan mutmainah. Sampai itu sebenarnya ada 7 yang sudah kita dalam kajian kita bahas. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada beberapa menit yang berhubungan dengan topik ini. Bapak atau Ibu, mungkin ya, sebagai kesimpulan, mari kita menyadari diri kita ini adalah makhluk cahaya, diri kita ini makhluk langit, diri kita ini makhluk rohani. Sehingga kita setelah sadar, maka kita akan menumbuhkan yang ada di dalam ini, bisa memfilter sebagai putra dalam diri ini. Sudah tahu mana baik dulu, kita tingkatkan. Dan setelah kita menyadari bahwa kita ini sudah makhluk rohani, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, supaya kehidupan kita selanjutnya itu adalah kehidupan yang lebih baik. Demikian yahdillahu likulli man yasha. Allah memberikan cahaya petunjuknya, cahaya rohani kepada siapa yang menghendaki, dan siapa yang menghendaki adalah siapa yang terkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.